Halo, selamat pagi. Bertemu kembali ya dengan Miss dalam pembelajaran daring hari ini. Nah, kita akan memulai kembali pembelajaran kita. Kita sudah masuk di tema kedua, subtema pertama, pembelajaran pertama. Nah, dalam tema 2 ini yaitu mengenai udara bersih bagi kesehatan. Kita mulai di subtema pertama yaitu cara tubuh mengolah udara bersih. Dalam pembelajaran pertama di subtema ke-1, tema 2 ini, kita akan membahas materi yang pertama, mencari informasi penting dari teks. Kemudian, materi yang berikutnya, sistem pernapasan hewan. Untuk itu, mohon disimak ya penjelasan Miss berikut. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Dengan adanya informasi dapat membuat seseorang mengetahui atau memahami sesuatu hal. Nah, bagaimana cara memperoleh informasi tersebut dari teks? Salah satu caranya yaitu membaca teks dengan cermat. Setelah kamu membaca teks dengan cermat, informasi dapat kamu peroleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, ada juga dengan cara yang lain, yaitu membuat sebuah peta pikiran atau mind map. Nah, sebuah peta pikiran atau mind map ini kita dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan. Peta pikiran merupakan suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Nah, berikut contoh dari peta pikiran atau mind map dari sebuah teks wisata hutan desa Bumi Gemilang. Kamu bisa perhatikan ya, di tengah-tengah tersebut merupakan letak dari judul teks yang dibaca. Judulnya tadi yaitu Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Lalu di sebelah kiri dan kanan baik atas maupun bawah itu merupakan pengelompokan pertanyaannya. Di sebelah kiri bagian atas ada kata tanya apa, di bagian bawah ada kata tanya mengapa. Sedangkan di sebelah kanan bagian atas ada kata tanya siapa dan bagian bawah ada kata tanya bagaimana. Nah, itulah merupakan contoh dari peta pikiran atau mind map dari sebuah teks. Kita lanjut ya ke materi berikutnya, yaitu sistem pernapasan hewan. Hewan memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda. Sistem pernapasan pada hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Sistem pernapasannya meliputi organ-organ pernapasan dan cara kerja organ-organ pernapasan tersebut. Nah, berikut ini beberapa jenis hewan dan sistem pernapasannya. Yang pertama, ada hewan cacing tanah. Nah, sistem pernapasan pada hewan cacing tanah menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Permukaan kulit tersebut membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Kemudian ada hewan serangga. Sistem pernapasan pada hewan serangga menggunakan trakea atau saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Cara bernapasnya adalah oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Berikutnya ada hewan ikan. Nah, sistem pernapasan hewan ikan ini menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Dan terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Berikutnya ada hewan amfibi. Nah,
Hewan amfibi ini merupakan hewan yang memiliki dua tahap hidup, di air dan juga di darat. Sistem pernapasannya pada saat di air yaitu menggunakan insang, sedangkan saat di darat menggunakan paru-paru dan kulit. Amfibi memiliki kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya ada hewan kelompok reptilia. Nah, sistem pernapasan pada hewan kelompok reptilia ini menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui hidung ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Karbon dioksida pun dibuang melalui jalur yang sama. Ada reptilia yang dapat menyelam, seperti kura-kura, penyu, dan buaya. Berikutnya ada hewan burung. Nah, sistem pernapasan pada hewan burung menggunakan paru-paru. Pernapasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara. Saat terbang, burung tidak bernapas melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udara. Yang terakhir ada hewan kelompok mamalia. Nah, sistem pernapasan pada kelompok hewan mamalia ini menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidung ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Karbon dioksida dikeluarkan melalui jalur yang sama. Mamalia yang hidup di air bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Itu dia materi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Miss jelaskan dan sampaikan dalam video pembelajaran hari ini dapat kamu pahami ya. Kamu juga bisa membaca buku pena kamu dan juga buku pendamping kamu. Tetap semangat ya.